Si Adi ini juga ngirim foto yang gak pantas ke Nimas. Kalian tahulah foto apa itu, yaitu foto walaupun sudah diblokir nomor telepon, sosial media sama si Nimas, tapi si Adi ini tetap gentar, gak mau menyerah gitu. Selamat datang di channel aku kawan-kawan, terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini aku akan membahas tentang salah satu kasus yang sempat viral di Indonesia beberapa minggu lalu, yaitu tentang seorang wanita yang diganggu habis-habisan sama seorang pria yang terobsesi banget nih sama nih cewek nih. Terobsesinya itu selama 10 tahun. Bagaimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian dan enjoy! Jadi ceritanya ini ada seorang wanita yang bernama Nimas dan seorang pria yang bernama Adi. Nah, mereka berdua ini adalah teman sekelas waktu di SMP Negeri 34 Surabaya. Si Nimas ini adalah seorang ekstrovert yang kalian tahulah bagaimana seorang ekstrovert itu dalam menghadapi dunia. Dalam pergaulan, dalam mencari teman itu sangat mudah untuk seorang ekstrovert. Katanya si Nimas ini adalah seorang anggota OSIS di sekolahnya dan cukup famous lah menurut teman-temannya. Jadi si Nimas ini ibaratnya udah paket lengkap lah. Udah cantik, anggota OSIS, dan cukup famous lah di sekolahnya. Ini bertolak belakang sama Adi yang pendiam, susah bergaul, dan katanya itu si Adi ini nggak punya teman. Kata teman-temannya ya, aku juga nggak tahu. Aku nggak bilang si Adi ini seorang introvert, karena kalau menurut aku seorang introvert itu masih punya teman, masih bisa bergaul, tapi temannya dikit. Itu menurut aku. Jadi perbedaan introvert sama seorang yang pendiam atau antisosial itu beda ya. Nah, jadi ceritanya suatu hari si Nimas ini di jam istirahat sekolahnya itu berencana mau ke kantin sekolahnya. Kebetulan dia lihat si Adi nih duduk sendirian di kelas. Otomatis kan jiwa ekstrovertnya itu bekerja kan. Dan si Nimas ini nyamperin si Adi. Dia nanya ke Adi, "Di, nggak ke kantin, ah?" Kata Nimas. Dijawablah sama si Adi nih, "Nggak Nim, nggak sangu." Yang artinya itu kayak, "Nggak Nim, nggak punya uang atau nggak punya uang saku." Nah, si Nimas ini kan langsung ambil uang 5.000 miliknya dikasih ke Adi. Dengan maksud baik si Nimas itu biar supaya Adi bisa jajan di kantin. Tapi disalahartikan sama si Adi. Si Adi ini langsung baper sebaper-bapernya. Dikira si Adi, si Nimas ini suka sama si Adi. Nah, malah petaka pun terjadi. Disitulah dimulainya nerakanya Nimas 10 tahun. Dan sejak kejadian itu sampai mereka lulus sekolah, si Adi ini masih terobsesi sama si Nimas. Dan pada tanggal 15 Mei tahun 2024, si Nimas ini mulai nge-up ceritanya di Twitter. Dan isi tweetnya itu mendapat respon yang lumayan banyak lah. Telah di-repost sebanyak 868 kali, 17.000 like, dan 4 juta kali dilihat. 4 juta men. Itu banyak loh. Jadi isi tweetnya itu bahasa Jawa ya. Aku juga nggak terlalu paham bahasa Jawa. Mungkin teman-teman ada yang paham bahasa Jawa, bisa diartikan di komen di bawah ya. Tapi dari maksudnya si Nimas ini, aku udah ngerti maksud si Nimas ya. Jadi si Adi ini tuh udah banyak membuat akun IG, bahkan ratusan akun IG buat nge-stalking si Nimas ini. Nimasnya sudah ngeblok ya beberapa akun dari Adi. Itu banyak banget akun dari Adi, udah diblokir. Terus dibuat akun lagi, terus diblokir, gitu terus sampai ratusan kali. Gede kali ya itu ya. Bukan sekedar itu, si Adi ini juga ngirim foto yang gak pantas ke Nimas. Kalian tahulah foto apa itu, yaitu foto titiknya. Iya, titik. Nah, setelah ramai di Twitter, itu mulai menyebar ke media sosial lainnya. Kayak di Instagram, di TikTok, itu udah menyebar kemana-mana. Dan banyak orang juga yang penasaran sama cerita si Nimas ini. Menurut informasi yang aku dapat, itu si Adi juga itu punya online shop ya. Kalau nggak salah, punya online shop di salah satu e-commerce terkenal di Indonesia, yaitu ya toko orange lah kita sebut ya. Itu dia mendapat lumayan banyak lah pembeli atau penjualannya itu sampai ribuan kalau nggak salah, aku pernah lihat tuh. Itu lumayan banyak loh guys. Dan itu katanya itu dia modal buat nikahin si Nimas. Menurut aku ini effort yang keren, yang bagus lah. Tapi menurut aku kalau berlebihan agak serem juga si Adi.
Dan ini itu kayak di film yang judulnya itu kalau nggak salah Baby Render ya, yang menceritakan tentang seseorang yang terobsesi banget sama orang lain gitu. Mirip-mirip lah sama kasus Sinimas ini. Sebenarnya sebelum itu Sinimas ini udah negur ya ke Adi bahwa jangan neror-neror kayak gitulah, itu nggak bagus. Tapi si Adi ini tetap saja neror secara brutal dan agak serem menurut aku ya. Dan ketika Sinimas ulang tahun Sinimas nih, si Adi ini ngirim berbagai macam hadiah ke Nimas, kayak buku-buku, bunga, dan ini itu lumayan romantis tapi agak gimana ya? Kita itu sebenarnya boleh mengagumi seseorang, boleh suka sama orang, kita boleh menyatakan bahwa kita itu suka sama dia, kita kagum sama dia, tapi nggak kirim titik juga Adi. Dan salah satu postingannya Nimas, dia nge-spill salah satu tweetnya Adi yang ditujukan ke dia di tahun 2016 sampai tahun 2019. Kalian bisa lihat sendirilah itu apa isi tweetnya Adi. Nggak sampai di situ juga, si Nimas ini nge-spill tweetnya Adi di tahun 2020 sampai di tahun 2023, itu udah berapa tahun tuh. Dan ada salah satu tweetnya Adi yang lumayan kurang ajar ke Nimas, tapi bukan lumayan, tapi itu kurang ajar. Kalian bisa lihat sendiri dan menerka-nerka apalah isi tweetnya itu ya. Walaupun sudah diblokir nomor telepon, sosial media sama si Nimas, tapi si Adi ini tetap gentar, nggak mau menyerah gitu. Dia membeli kartu, berbagai macam kartu untuk gangguin si Nimas. Dan itu menurut aku serem cuy. Aku kalau jadi Nimas tuh stres ya. Dan di tahun 2020, si Nimas ini sempat mau ngajak ngobrol, itu mau ngomong baik-baik lah sama si Adi. Tapi si Adi ini nggak mau, bahkan sampai 3 kali si Nimas ngajak si Adi buat ngobrol baik-baik lah. Bahkan si Nimas ini pengen ketemu sama orang tuanya Adi buat ngomong baik-baik, tapi dihalang-halangi lah sama si Adi. Hilanglah kesabaran si Nimas. Nah, datanglah si Nimas ke Adi, dikepruk lah. Si Adi pakai helm KYT warna hitam. Itu isi tweetnya Nimas. Nah, kasus ini tuh mulai menyebar kemana-mana, ke Instagram, ke TikTok, ke aplikasi X. Sampai si Nimas ini pada puncaknya dia lapor ke pihak kepolisian dan ditanggepin juga sama polisi. Dan dicarilah si Adi ini sampai ketemu dan akan dihukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Dan di sini juga ada informasi yang aku dapat bahwa ada yang mengaku kakaknya si Adi nih, namanya itu Abi. Salah satu postingan Abi, kakaknya Adi ini, bahwa intinya itu 10 tahun si Nimas ini manfaatin si Adi, katanya, kata si Abi ini, kakaknya Adi. Sering juga ditransfer uang sama Adi. Nah, ada momen Adi udah nggak ngetransfer uang ke si Nimas. Si Nimas ini buatlah tweet macam itu. Seakan-akan itu dia menjadi korbannya, kata si Abi ini nih. Aku juga nggak tahu siapa yang benar dan juga siapa yang salah, nanti pihak kepolisian yang mengurus semuanya. Tapi menurut aku ini udah termasuk pelecehan nggak sih? Ngapain juga kirim foto yang nggak pantas ke Nimas dan juga neror-neror kayak gitu, itu udah termasuk hukum sih di Indonesia, itu ada hukum yang kayak gitu tuh. Dan setelah kasus ini viral di mana-mana, kalian tahu apa? Akan dibuat versi filmnya. Aku adalah yang punya cerita tentang aku kasih kamu 5.000 tapi kamu kasih aku neraka 10 tahun. Yaitu yang berjudul Neraka 10 Tahun dan sudah dikonfirmasi oleh Nimas di salah satu tweetnya. Kita belajar dari film-film Indonesia sebelumnya yang viral karena dari kisah nyata. Apakah film ini akan viral juga? Aku juga nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan intinya itu, kalian itu harus hati-hati sama orang sekitar, sama teman-teman kalian, sama orang yang kalian kenal, sama orang yang kalian nggak kenal juga. Kalian harus hati-hati karena niatnya kita baik, malah disalahartikan sama orang lain. Dan untuk kepada kalian yang suka sama seseorang, itu menurut aku sah-sah saja ya. Menurut aku kita wajar suka sama seseorang, terobsesi sama seseorang, mengagumi sama seseorang. Tapi kalau secara berlebihan itu tidak baik ya teman-teman ya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita atau kasus-kasus selanjutnya yang akan dibahas di sini. Dan
Thank you.